dari Universitas Sancang Kuning, Prodi Akuntansi, akan menjelaskan tentang aspek teknis dan operasi di dalam studi kelayakan bisnis. Cikidot! Aspek teknis yaitu aspek yang berhubungan dengan pembangunan proyek yang direncanakan. Manajemen operasional yaitu kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi, staffing, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan terhadap operasi perusahaan. Tujuannya yaitu, pertama, menentukan lokasi yang tepat. Yang kedua, menentukan layout yang cocok dengan proses produksinya sehingga lebih efisien. Yang ketiga, menentukan teknologi yang terbaik dalam menjalankan produksi. Yang keempat, menentukan metode persediaan terbaik untuk dijalankan sesuai bidangnya. Yang kelima, menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu masalah dalam proses produksi dan operasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama masalah posisi perusahaan, yang kedua masalah desain, yang ketiga masalah operasional. Selanjutnya, kelompok masalah posisi perusahaan. Nah, yang pertama itu ada pemilihan strategi. Pemilihan strategi adalah pemilihan agar barang atau jasa yang akan diproduksi dapat memenuhi kebutuhan, biasanya didahului dengan suatu kegiatan penelitian. Nah, seperti penelitian pasar atau pemasaran. Yang kedua itu ada pemilihan dan perencanaan produk. Ada 4 tahap. Yang pertama itu ada penentuan ide produk dan seleksi. Yang kedua ada pembuatan desain produk awal. Yang ketiga ada pembuatan prototip dan pengujian. Dan yang keempat itu ada implementasi. Nah, yang ketiga ada perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas adalah kualitas produk baik berupa barang atau jasa perlu ditentukan melalui dimensi-dimensinya. Nah, perencanaan kualitas itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada produk berupa barang dan yang kedua ada produk berupa jasa atau servis. Nah, di produk berupa barang itu ada 8 dimensi. Yang pertama itu ada performance, features, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, dan terakhir itu ada fit and finish. Nah, di produk jasa itu ada 5 dimensi. Yang pertama itu ada reliability, yang kedua ada responsiveness, ada assurance, empathy, dan yang terakhir itu ada tangibles. Nama saya Yolanda Rahmadani. Saya ingin melanjutkan slide yang berikutnya, yaitu tentang kelompok masalah desain. Kelompok masalah desain ini ada 2. Yang pertama, pemilihan teknologi. Seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah 1. Ketepatan teknologi dengan bahan bakunya. 2. Keberhasilan teknologi di tempat lain. 3. Pertimbangan teknologi lanjutan. 4. Besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. 5. Kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. 6. Pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja. 7. Dana pertimbangan lainnya. Dan yang kedua ada perencanaan kapasitas pabrik. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan terbatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas dapat dilihat dari sisi masukan atau keluaran. Rata-rata penggunaan kapasitas dapat diukur dengan persentase pemakaian. Kapasitas berproduksi dibagi kapasitas tersedia. Jika tersedia cadangan kapasitas, disebut capacity cushion, tergantung beberapa pilihan sistem, yaitu ada skala ekonomi. Di faktor ini, kapasitas yang dipilih adalah yang memiliki biaya paling rendah. Yang kedua, fokus facility. Cara mempertahankan volume produksi yang tinggi diganti dengan penyediaan produk yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 2 macam.
Yang pertama, strategi ekspansi lebih bersifat produktif. Yang kedua, strategi wait and see. Selanjutnya, ada perencanaan letak pabrik. Prioritas utama aspek teknis atau operasi. Bertujuan agar keberadaan perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dijalankan secara ekonomis, efektif dan efisien. Pemilihan lokasi sangat penting karena jika salah menganalisis akibatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya meningkat. Memilih lokasi tergantung jenis usaha dan investasi yang dijalankan. Ada 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan. Yang pertama, lokasi untuk kantor pusat, yaitu ada beberapa. Pertama, dekat pemerintahan, dekat lembaga keuangan, dekat lembaga pasar. Yang terakhir, tersedia sarana proyek yang karena ukuran, bentuk, atau hal-hal lain yang menyebabkan tak mungkin untuk memindahkan produknya. Jadi, produk tetap di tempat, sedangkan peralatan dan tenaga kerja yang mendatangi produk. Contohnya, gedung pembuatan kapal. Selanjutnya ada orientasi proses, didasarkan pada proses produksi barang atau pelayan jenis. Biasanya layout ini dapat menangani suatu produk atau jasa yang berbeda secara bersamaan. Contohnya, rumah sakit. Proses layout merupakan layout yang menempatkan mesin atau peralatan sejenis atau memiliki fungsi yang sama dalam suatu kelompok atau suatu ruangan. Contohnya, untuk industri tekstil, semua mesin pemotong dikelompokkan dalam satu cara, atau semua mesin jahit dikelompokkan dalam satu area, biasanya untuk usaha job order. Selanjutnya ada tata letak kantor. Berdasarkan dengan layout posisi kerja, peralatan kerja, tempat perpindahan informasi. Selanjutnya ada tata letak pedagang eceran berkenaan dengan pengaturan dan lokasi tempat serta arus bermacam produk atau barang agar lebih banyak barang yang dapat dipajang sehingga lebih besar. Apakah tersedia tenaga kerja dan tersedia sarana prasarana? Apakah dekat dengan pusat pemerintahan? Apakah dekat dengan lembaga keuangan? Apakah berada di kawasan industri? Kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan. Kondisi adat istiadat, budaya, sikap masyarakat. Yang terakhir, hukum yang berlaku di wilayah setempat. Metode penilaian lokasi. A. Metode penilaian hasil. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangannya yaitu pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan pertimbangan lainnya. B. Metode perbandingan biaya. Faktor-faktornya bahan baku, bahan bakar listrik, bahan bakar operasi, bahan bakar umum, dan lainnya. Yang C. Metode analisis ekonomi, yaitu ada biaya sewa, ada biaya tenaga kerja, ada biaya pengangkutan, biaya bahan bakar, pajak, perumahan, dan sikap masyarakat. Manfaat penilaian lokasi ini yang tepat, yaitu pelayanan konsumen lebih memuaskan, kemudahan memperoleh tenaga kerja yang diinginkan baik jumlah maupun kualifikasinya. Yang ketiga, kemudahan memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah. Letak untuk pabrik. Ada 2 faktor yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, faktor utama dekat dengan pasar. Yang faktor kedua, dekat dengan bahan baku. Tersedia tenaga kerja baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan. Terdapat fasilitas pengangkutan, tersedia sarana prasarana seperti listrik, dan yang terakhir sikap masyarakat. Ada faktor lainnya yaitu faktor sekunder. Biaya untuk investasi di lokasi, proyek perkembangan, harga atau
kemajuan di lokasi tersebut di mana yang akan datang. Kemungkinan untuk perluasan lokasi. Yang keempat, terdapat fasilitas penunjang lain. Yang kelima, iklim dan tanah. Dan yang terakhir, masalah pajak dan peraturan perubahan di daerah setempat. Dan ada lokasi untuk gedung. Yang pertama, di kawasan industri, dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, tersedianya sarana dan prasarana. Yaitu dekat dengan kantor cabang. Yang selanjutnya, secara umum, perimbangan menentukan letak semua lokasi adalah jenis usaha yang dijalankan. Apakah dekat dengan pasar dan konsumen? Apakah dekat dengan bahan baku? Apakah tersedia tenaga kerja? Dan tersedia sarana prasarana dan secara berkelanjutan. Yang keempat, mempermudah perluasan lokasi usaha karena biasanya sudah diperhitungkan untuk usaha perluasan lokasi sewaktu-waktu. Yang kelima, memiliki nilai atau harga ekonomis lebih tinggi di masa yang akan datang. Yang keenam, meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan pemerintahan setempat. Selanjutnya ada perencanaan terletak. Suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan yang dapat menentukan efisiensi produk atau operasi. Dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat tercapai efisiensi operasi. Keuntungan layout. Yang pertama, memberikan ruang gerak memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Pemakaian ruangan yang efisien. Dan yang ketiga, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Yang keempat, aliran material menjadi lancar. Yang kelima, pengangkutan material dan barang jadi yang rendah. Kebutuhan persediaan yang rendah. Dan yang terakhir, memberikan kekayaan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Jenis layout berdasarkan situasi. Yang pertama, posisi tetap. Ditunjukkan pada proyek dan pengaturan dan lokasi tempat serta arus bermacam produk atau barang agar lebih banyak barang yang dapat dipajang sehingga lebih besar penjualannya. Selanjutnya ada tata letak gudang. Diajukan pada efisiensi biaya penanganan gedung dan memaksimalkan pemanfaatan ruangan gedung. Jadi tujuannya untuk memperoleh optimum biaya pemasangan dan ruang gedung. Yang terakhir, tata letak produk. Mencari pemanfaatan personal dan mesin yang terbaik dalam produksi berulang-ulang dan berlanjut atau continue. Cocok jika proses produksinya telah distandarisasikan serta diproduksi dalam jumlah besar. Setiap produk akan melewati tahapan sama dari awal sampai akhir. Contohnya, perakitan mobil. Untuk memperoleh layout yang baik, perusahaan perlu memakai kapasitas dan tempat yang dibutuhkan, peralatan untuk menangani material atau bahan, lingkungan dan estetika, arus informasi, dan yang terakhir biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang kelompok masalah operasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan jumlah produksi. Perencanaan ini berkaitan dengan jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Perencanaan ini dapat dilihat dari segi teknis dan segi ekonomis. Segi ekonomis merupakan segi yang paling efisien, sedangkan segi teknis itu dilihat dari jumlah produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan dan peralatan serta persyaratan teknis. Secara umum, luas produksi ekonomis ini ditentukan oleh kecenderungan permintaan yang akan datang, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain,
tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar, dan daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Sedangkan dari segi teknis, itu menentukan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan maksimal dapat dilakukan pendekatan konsep marginal cost, pendekatan break-even point, metode linear programming. Dan yang kedua yaitu tentang manajemen persediaan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, penentuan jumlah order. Maksudnya di sini adalah jumlah pembelian bahan mentah setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Artinya, setiap kali memesan bahan mentah, perusahaan dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Ini sangat diperhatikan karena masalah klasifikasi biaya akan memudahkan analisis sehingga hasil yang akan diperoleh dapat diakui kebenarannya. Dan selanjutnya yaitu safety stock. Ini merupakan persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang bertujuan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Dan ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi membeludaknya permintaan konsumen akibat permintaan tak terduga. Dan yang ketiga yaitu inventory system. Dan ini merupakan waktu perusahaan akan memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan atau stok yang ada di perusahaan kita agar tidak kekurangan bahan saat dibutuhkan. Dan ini bisa dipakai yaitu dengan jumlah pemesanan kembali dihitung dengan probabilitas atau kemungkinan terjadinya kekurangan stok dan dihitung selama tenggang waktu. Yang keempat, material requirement planning. Ini bersifat proaktif atau perencanaan ke depan. Keuntungannya yaitu untuk mengurangi kesalahan dan memperbaiki kebutuhan. Karena kebutuhan barang berdasarkan rencana jumlah produksi menyajikan informasi untuk perencanaan pabrik dan bisa selalu memperbaiki jumlah persediaan dan jumlah penerimaan material. Yang ketiga yaitu pengawasan kualitas produk. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas ini adalah pengembangan dari produk dan proses untuk memenuhi keinginan konsumen. Ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan siapa konsumennya. Yang kedua, menentukan apa kebutuhan atau keinginan konsumen. Dan yang ketiga, mengembangkan produk dan kualitas yang sesuai. Yang keempat, mengembangkan proses sebagai pedoman bagian operasi atau produksi. Dan yang kedua itu pengendalian kualitas. Ini dilakukan pada tahap operasi. Langkah-langkahnya, pertama evaluasi performansi aktual, dan yang kedua membandingkan performansi aktual dengan sasaran yang direncanakan. Yang ketiga mengambil tindakan terhadap penyimpangan. Dan yang terakhir itu perbaikan kualitas. Ini untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya. Baiklah, sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih.